أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Doharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarzi'un. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati dalam keadaan tidak berserah diri. Quran surat Ali Imran ayat 102. Sungguh takwa ini adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman, ya. Dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat daripada fitnah-fitnah dunia dan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan hari ini kecuali dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka yang menyelimuti saudara-saudara kita, ya, di Sumatera, di Aceh, di Sumatera, banjir besar menyapu 3 provinsi, dan hal ini meninggalkan duka dan amarah ekologis. Dan balik derasnya hujan, terbongkar rapuhnya benteng alam yang selama ini dirusak. Lebih daripada 1000 jiwa yang meninggal, dan ratusan lainnya ini masih hilang. Belum termasuk bangunan dan infrastruktur
infrastruktur publik ya yang hancur. Dan BMKG menyebutkan pemicu utama bencana ini adalah hujan ekstrim gitu. Sebuah fenomena yang disebut pertama di dalam sejarah, namun curah hujan yang ekstrim ini berubah menjadi petaka ya. Lantaran hutan-hutan ditebang dan gunung-gunung digunduli. Tuh. Maka Walhi mencatat 1,4 juta hektar. Ini di 3 provinsi, mulai dari tahun 2016 sampai 2025. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Musibah ini bukan sekedar peristiwa alam ya, karena ini adalah ujian, peringatan dan cermin bagi manusia. Dari bencana alam ini mengajarkan agar hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akal kembali merenung. Islam memerintahkan kaum muslim untuk menghadapi musibah ini dengan keyakinan yang teguh ya, bahwa segala sesuatu ini adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini ditegaskan di dalam firman-Nya, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepadanya hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Terus jelas sekali di dalam surat Taubah di ayat yang ke-51. Nah, setiap musibah ini juga harus disikapi dengan sabar, tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya lah hanya kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jelas sekali di dalam surat Al-Baqarah 156-157 menyatakan bahwa kalau jika kita mendapati musibah, maka orang yang beriman itu hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena hal ini memang sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah di setiap musibah beliau dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama salafus saleh semuanya mengucapkan hal yang sama, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain sabar juga Islam juga meminta umatnya untuk senantiasa melakukan muhasabah ya. Nah, kalau ditimpa musibah, karena sebagian musibah ini terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitab suci, "Doharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas
yuziquhum ba'dzallazi amilu la'allahum yarziun. Telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan perbuatan manusia. Mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi jelas sekali di dalam surat Rum ayat ke-41 Al-Quran sudah memberitahukan kepada kita. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banjir besar di Sumatera itu menjadikan contoh yang nyata. Karena kerusakan lingkungan, terutama deforestasi masif yang menjadi faktor pemicu, yaitu YFW menunjukkan 10,5 juta hektar hutan hilang di Indonesia. Itu pada tahun 2002 sampai 2023, ya. Termasuk di sini hutan primer, ya. Ini yang termasuk fungsi untuk menahan curah hujan. Nah, kerusakan tersebut tidak terlepas daripada kebijakan negara yang mengizinkan, ya, yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan, pembangunan, dan perkebunan sawit. Nah, itu diantaranya, serta lemahnya pengawasan terhadap tambang ilegal dan illegal logging. Nah, di sini Walhi menyebutkan 7 perusahaan berkontribusi pada kerusakan ekologis di Tapanuli ini. Ya. Nah, sementara temuan KPK menunjukkan keterlibatan oknum aparat dan pejabat yang praktek ilegalnya itu bahkan terkait aliran dana pemilu diantaranya. Nah, karena itu bencana di Sumatera ini bukan hanya sekedar fenomena alam, nah, tetapi memang buah kebijakan daripada kapitalistik yang mengorbankan lingkungan dan sebagiannya menzalimi rakyat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Tambang dan hutan adalah amanah bagi umat, ya. Nah, pengelolaannya mencerminkan sejauh mana sebuah negara menegakkan keadilan dan kemaslahatan rakyat. Dan syariat Islam juga menegaskan bahwa sumber daya alam bukan hanya dimiliki oleh korporasi saja, ya, melainkan ini untuk rakyat secara umum, menyeluruh gitu. Di dalam Islam kawasan ini, kawasan tambang ini dan hutan adalah milik umum dan haram dikuasai swasta. Nah, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu syuraka'u fil salasi fil ma'i wal kala'i wan nar. Jadi 3 perkara itu wassamanuhu haram, ya. Kaum muslim secara bersama-sama berhak atas 3 hal, ya, yaitu diantaranya air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram, kata Nabi. Ya, jelas di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu menyampaikan seperti itu. Jadi 3 perkara itu, air, padang rumput, dan api, dan harganya itu adalah haram. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Nah, ini negara ini bertindak sebagai pengelola pertambangan dan hutan, ya. Ini kemaslahatan untuk rakyat seharusnya. Dan misalnya ini pengelolaan minerba, migas, atau hasil hutan seperti kertas, penerbangan, atau penambangan yang membahayakan masyarakat, hukumnya ini adalah haram.
sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la doror wala diror, man doro dorallahu wa man syakku syaqallahu alaihi. Janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Siapa saja yang membahayakan orang lain, niscaya Allah akan menimpakan kepadanya. Siapa yang mempersulit orang lain, niscaya Allah akan mempersulit dirinya. Demikian jelas hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ad-Darqutni ya di dalam riwayat-riwayatnya. Nah, oleh karena itu keseriusan dan amanah di dalam analisa mengenai dampak lingkungan ya atau amdal gitu. Ini menjadi kunci agar pengelolaan sesuai dengan syariah. Nah, bukan demi keuntungan kapitalistik semata. Khilafah berkewajiban mengelola SDA ya dengan iman dan takwa, termasuk memindahkan pemukiman demi keselamatan warga, menyediakan lahan dan infrastruktur yang layak, serta melakukan kompensasi dana reboisasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, al-amirul ladzi 'alan nas ra'i wa huwa mas'ula ar-ra'iyati. Pemimpin itu orang yang banyak mengurus rakyatnya. Jadi pemimpin itu orang yang banyak mengurus rakyatnya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jadi di sini jelas bahwa pemimpin itu adalah yang mengurus orang banyak dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Demikian di dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, semua tindakan ini adalah amanah yang harus dijalankan demi keadilan, keselamatan, dan kemaslahatan rakyatnya. Masirul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Semua bangsa ini tidak boleh jatuh dua kali pada lubang yang sama. Bencana adalah peristiwa, ada peringatan, bukan sekedar peristiwa alam saja. Nah, ini menuntut perubahan arah, bukan sekedar penyesalan ya. Dan bencana besar ini menimpa Sumatera. Nah, seharusnya menjadi momentum bagi penguasa untuk mengevaluasi dengan meninggalkan kebijakan kapitalistik yang terbukti merugikan rakyat, termasuk merusak lingkungan. Maka sudah saatnya bangsa ini menuju kebijakan yang berpijak pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat sebagaimana yang diajarkan oleh syariah Islam ya. Penerapan syariah Islam secara kafah ini oleh negara di dalam seluruh aspek kehidupan adalah keniscayaan untuk mencegah kerusakan yang berulang. Karena sistem inilah yang pernah dipraktikkan ini selama berabad-abad pada masa kehilafahan Islam, dari masa kehilafahan Islam, dan terbukti menjaga manusia, alam, peradaban, dan kembali pada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa ini memiliki peluang untuk keluar daripada lingkungan bencana yang terus menerus yang berulang. Wallahu a'lam bishawab. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita ambil faedah daripada apa yang telah terjadi di Sumatera dan mudah-mudahan kejadian ini tidak berulang lagi dan keserakahan yang dapat menguasai ya
oligarki dan kapitalistik, dan ini harus ada perubahan sehingga pemerintah mampu mengelola hutan-hutannya sehingga lingkungan ini menjadi asri. Dan yang paling utama adalah kita berharap agar Allah ridho kepada kita dan kita mendapatkan lingkungan yang sejahtera, aman di dalam bimbingan Islam tentunya. Karena dengan syariah Islam maka semua kehidupan akan kembali kepada kesejahteraan umat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan di sore ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Bil khusus kita doakan untuk saudara-saudara yang ada di Sumatera, semoga mereka segera mendapatkan tempat yang layak kembali, ya, tempat tinggalnya, dan juga mereka mendapatkan bagian daripada harta pemerintah yang sudah sewajarnya digelontorkan untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh khususnya, dan juga mungkin di tempat-tempat lain juga seperti itu, cuman tidak sebesar musibah yang menimpa Aceh dan Sumatera Barat. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan manfaat daripada apa yang kita laksanakan di sore ini, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamanya mendapatkan bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.